Onda dan mobil cahaya X bau senops, ketika budaya mengalahkan siluman besi. Pernah nggak sih kalian bayangin ondel-ondel naik mobil super canggih yang bisa menembakkan panah cahaya berbentuk notasi gamelan? Nah, kali ini ceritanya luar biasa banget. Kisah Onda, ondel-ondel perempuan pemberani yang menyelamatkan kota dari siluman besi dengan teknologi budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar makin semangat berbagi kisah penuh nilai dan budaya Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai cerita serunya hari ini, semoga membawa manfaat dan hiburan yang penuh makna. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita akal, imajinasi, dan rasa cinta kepada kebudayaan yang indah. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena setiap sholawat adalah cahaya yang menerangi hati kita. Teman-teman, mari kita selalu bertakwa kepada Allah, menjaga hati dan amal agar setiap karya dan mimpi kita selalu dalam ridho-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini mengajarkan bahwa siapapun yang berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti Allah beri jalan keluar. Seperti Onda yang berjuang menjaga kotanya dengan keberanian dan keikhlasan. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana? Kita lihat yuk, seberapa luas Nusantara yang menonton kisah ini hari ini. Tonton sampai akhir ya, karena di akhir video nanti ada satu pertanyaan seru di deskripsi. Yang jawabnya benar, insya Allah akan didoakan hadiah spesial di bagian penutup. Di tengah hamparan kota futuristik yang bercahaya seperti permata di malam hari, berdirilah sosok Onda. Ondel-ondel perempuan yang terkenal karena keberaniannya menjaga harmoni antara manusia, teknologi, dan budaya. Kota itu dikenal dengan nama Metro Nusa, pusat peradaban baru di mana gedung-gedung tinggi bukan hanya menembus awan, tetapi juga berdenyut dengan cahaya kehidupan yang diatur oleh energi ramah lingkungan. Jalan-jalan kota dipenuhi garis-garis neon berwarna biru lembut dan ungu keperakan, membentuk pola seperti ukiran batik yang hidup. Di atas langit, layar-layar holografik menampilkan tarian warna, memperlihatkan promosi seni, musik, dan doa digital yang dibaca oleh warganya setiap pagi. Onda berdiri di salah satu jembatan melingkar kota itu. Wajahnya memancarkan cahaya hangat dari dalam topeng khas ondel-ondel yang telah dimodifikasi menjadi helm pelindung dengan ukiran Betawi bercahaya. Dari matanya yang bulat besar memantul panorama langit yang memerah kemasan, warna senja yang tidak biasa, seperti lukisan alam yang sedang memadu cinta dengan teknologi. Angin sore berhembus membawa aroma bunga elektronik yang mekar di taman-taman vertikal di setiap sisi gedung, sementara dari kejauhan terdengar lantunan gamelan yang diputar oleh sistem suara kota. Nada-nada lembut itu bukan hanya musik. Di kota ini, setiap nada gamelan merupakan sinyal spiritual yang membantu menyeimbangkan getaran elektromagnetik bumi dan menjaga kestabilan suasana hati warga Metro Nusa. Hari itu, langit tampak lebih indah dari biasanya. Lapisan awan tipis berwarna jingga memantulkan sinar matahari sore yang perlahan turun, dan cahaya itu menari di permukaan sungai buatan yang mengalir di tengah kota. Anak-anak berlarian di trotoar berpola batik digital, beberapa dari mereka melambaikan tangan ke arah Onda sambil tertawa riang. Mereka mengenalnya bukan hanya sebagai penjaga budaya, tapi juga pelindung kota, seorang simbol keberanian dan kasih sayang yang lahir dari tradisi kuno namun berjiwa masa depan. Namun, di balik keindahan itu, sistem keamanan kota mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan. Dari pusat kontrol holografik yang melayang di atas gedung tertinggi, tampak kilatan merah menyala, sinyal bahaya pertama yang jarang sekali muncul. Para petugas penjaga kota berlarian ke pos masing-masing, sementara drone pengawas menukik turun, menyiapkan perisai pelindung energi di atas wilayah padat penduduk. Onda menatap ke arah layar kecil di pergelangan tangannya. Di sana, muncul pola aneh, getaran elektromagnetik tak dikenal yang naik dari bawah tanah. Suaranya terdengar seperti dengungan berat, hampir menyerupai suara gamelan yang dimainkan terbalik, nada-nada rendah yang menggema seperti rintihan besi berkarat. Ini bukan suara dari sistem kota, gumam Onda pelan,
matanya menyipit di balik cahaya senja. Ia merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Getarannya bukan seperti gempa biasa, getarannya berpola, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba meniru ritme alam dengan nada logam. Dari celah-celah jalan yang bercahaya neon, muncul asap tipis berwarna hitam kebiruan. Suara warga mulai berubah dari riang menjadi panik. Lampu-lampu holografik di sekitar jalan mulai berkelip, sebagian padam, sebagian menampilkan pola acak yang menyeramkan. Dalam beberapa detik saja, tanah kota itu terbelah. Dari kedalaman yang gelap dan berkilau logam, muncullah sosok besar, siluman besi, makhluk buatan zaman kuno yang konon diciptakan oleh peradaban sebelum Metronusa. Tubuhnya tersusun dari ribuan potongan besi berkarat yang menyatu membentuk wujud menyerupai manusia. Namun matanya menyala merah seperti bara, dan setiap gerakannya menimbulkan suara seperti ribuan logam beradu. Makhluk itu melangkah berat ke tengah kota, menghancurkan tiang lampu dan membuat kendaraan terbang menabrak satu sama lain. Onda langsung bergerak. Dengan langkah mantap, ia mengaktifkan gelang penghubung di lengannya. Hologram kecil muncul menampilkan simbol burung Xenops, tanda kendaraan tempurnya, X-Bow Xenops, yang disimpan di hanggar bawah kota. Warga Metronusa, tetap di rumah masing-masing, suara Onda terdengar melalui pengeras kota. Suaranya tegas, namun lembut dan menenangkan. Anak-anak yang tadinya menangis mulai terdiam, sementara para orang tua menatap layar kota yang kini menampilkan wajahnya. Di langit, warna merah keemasan berubah menjadi ungu tua, tanda malam mulai datang. Siluman besi itu mengangkat tangannya, dan dari dalam dadanya keluar semburan percikan api logam yang membentuk semacam badai magnetik. Pohon-pohon digital di taman kota ikut bergoyang keras. Sistem keamanan otomatis mencoba menahan, tapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Ia bukan sekadar robot, ia makhluk kesadaran logam yang tersesat di antara dunia teknologi dan dunia roh. Suara gamelan yang tadinya menenangkan kini berubah menjadi sumbang, seperti sedang berteriak meminta pertolongan. Setiap nada terdengar bergetar, seakan bumi sendiri sedang kesakitan. Onda menatap ke arah sumber suara itu dan menunduk sejenak. Ia menempelkan tangan ke dada topengnya, lalu berbisik lirih, Allah, kuatkan hamba Mu. Ini waktunya budaya melindungi kehidupan. Ia tahu, jika siluman besi dibiarkan lebih lama, resonansi getarannya bisa menghancurkan jaringan listrik spiritual kota, jantung utama yang menjaga keseimbangan antara mesin dan manusia. Dalam hitungan menit, seluruh Metronusa bisa lumpuh total. Tapi di saat yang sama, Onda juga tahu bahwa melawan makhluk itu bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang menyatukan irama hati dengan suara bumi. Karena di dunia ini, setiap harmoni bisa menjadi senjata jika dibimbing dengan niat baik. Dari kejauhan, sinar putih menyala dari arah barat, tanda X-Bow Xenops telah aktif. Angin mulai berputar di sekitar tubuh Onda, membawa aroma ozon bercampur bunga Kamboja digital. Wajahnya tetap tenang, meski cahaya merah dari siluman besi kini memantul di matanya. Di sekelilingnya, warga mulai berdoa dalam diam, menyebut nama Allah satu persatu sambil berharap pertolongan datang. Di saat itulah, langit Metronusa memancarkan cahaya paling indah yang pernah ada, campuran antara merah senja dan biru malam, seperti lukisan batik yang terbentang di udara. Cahaya itu memantul di tubuh Onda dan topengnya, membuatnya tampak seperti pahlawan dari dua dunia. Dunia masa lalu yang penuh tradisi, dan dunia masa depan yang penuh teknologi. Getaran tanah semakin kuat. Siluman besi mengaum, mengeluarkan suara mirip gong besar yang patah. Suara itu menggema ke seluruh penjuru kota, membuat kaca-kaca gedung bergetar. Namun Onda tak gentar. Ia menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke arah makhluk itu, dan berkata dalam hati, kalau logam bisa hidup, maka cahaya pun bisa bicara. Dan hari ini, cahaya budaya akan menenangkan amarah besi. Angin kembali berembus, membawa debu logam ke udara. Di bawah kakinya, pola batik cahaya muncul di jalan, simbol bahwa energi spiritual kota mulai merespons keberanian Onda. Hologram bunga melati bermunculan dari taman digital, mengelilinginya seperti doa yang terwujud dalam bentuk cahaya. Metronusa yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi medan spiritual antara kekuatan budaya dan amarah logam. Dalam suasana itu, Onda melangkah pelan namun pasti menuju hanggar bawah tanah.
Setiap langkahnya menimbulkan denting halus seperti gamelan. Setiap nafasnya mengeluarkan kabut bercahaya yang menyatu dengan udara malam. Dan di tengah semua kekacauan itu, suara anak kecil terdengar dari kejauhan. Bu Onda, tolong kota kami ya. Suara itu membuat Onda tersenyum kecil. Di balik topengnya, matanya menatap lembut ke arah langit, lalu ia menjawab lirih, Insya Allah, nak. Ini untuk kalian. Bumi kembali bergetar, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena keberanian yang sedang bangkit. Dan dari sinilah, perjalanan Onda dengan X-Bow Snops dimulai, menandai babak baru antara budaya dan masa depan yang menyatu dalam satu irama cahaya gamelan yang tak pernah padam. Tanpa sedikit pun ragu, Onda melangkah menuju tempat penyimpanan kendaraan tempurnya, X-Bow Snops, mobil legendaris yang hanya bisa dikendalikan oleh dirinya. Hanggar bawah tanah tempat mobil itu disimpan terletak di bawah Museum Budaya Digital Metro Nusa, tempat di mana sejarah Betawi dan teknologi kuantum hidup berdampingan dalam harmoni yang ajaib. Pintu baja hanggar terbuka perlahan, menampilkan ruang besar yang diterangi ribuan cahaya holografik berbentuk motif batik parang dan megamendung. Di tengah ruangan, berdiri mobil itu, X-Bow Snops, kendaraan futuristik berbentuk seperti burung eksotis Nusantara, campuran antara burung cenderawasih dan garuda, dengan sayap berlapis cahaya kristal dan bodi berwarna perak lembut yang bisa berubah warna mengikuti suasana hati pengemudinya. Ketika Onda melangkah mendekat, tubuh mobil itu seperti hidup. Panel-panel logamnya bergerak perlahan, menyala dengan cahaya biru muda yang berdenyut seperti napas. Dari sela-sela sayapnya, muncul percikan cahaya keemasan membentuk pola batik Betawi modern, simbol kebanggaan yang menjadi ciri khas setiap kendaraan pelindung budaya. Suara halus menyerupai alunan saron gamelan terdengar samar dari dalam mesin, bukan bunyi mekanik biasa, melainkan resonansi energi spiritual yang terhubung langsung dengan detak jantung pengemudinya. Selamat datang kembali, Onda. Suara lembut perempuan digital terdengar dari dalam sistem mobil. Itu adalah AI pengendali bernama Sekar Laras, program cerdas yang didesain menggunakan algoritma musik tradisional Indonesia. Nada suaranya tenang, menenangkan, seolah berasal dari perpaduan manusia dan harmoni gamelan. Onda tersenyum kecil. Sekar, aktifkan mode pelindung budaya. Kota kita dalam bahaya, ucapnya sambil menempelkan telapak tangan ke permukaan mobil. Begitu kulitnya menyentuh logam halus itu, permukaan mobil langsung menyala, menampilkan pola batik yang terus berubah, dari batik tumpal, parang rusak, hingga megamendung, seakan-akan kendaraan itu sedang menyiapkan jubah perangnya sendiri. Suara lembut dari dalam mesin terdengar lagi, mode pelindung budaya diaktifkan. Energi cahaya tersedia 99%. Irama gamelan sinkron dengan detak jantung pengemudi. Onda membuka pintu berbentuk sayap Snops dan masuk ke dalam kabin. Interior mobil itu luar biasa. Joknya berlapis kain tenun digital yang bisa menyesuaikan suhu tubuh, dashboardnya menampilkan huruf-huruf Arab Jawa melayang di udara, dan kemudi mobil berbentuk lingkaran bambu bercahaya. Di sekelilingnya, layar-layar holografik menampilkan peta kota Metro Nusa dalam bentuk 3 dimensi, lengkap dengan jalur energi spiritual yang mengalir di bawahnya. Setiap jalur itu berkilau seperti sungai kecil, menandakan titik-titik kehidupan yang harus dijaga. Onda duduk dengan posisi tegap. Matanya memancarkan semangat dan ketenangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan dengan lembut namun penuh keyakinan. Bismillahirrohmanirrohim. Begitu kalimat itu terucap, seluruh sistem X-Bow Snops bergetar halus. Suara gamelan mengalun pelan, seolah merespons doa itu. Lampu di dashboard berubah dari biru muda menjadi emas terang. Sayap kendaraan mengembang perlahan, memancarkan ribuan partikel cahaya kecil yang menari di udara seperti kelap-kelip kunang-kunang digital. Dalam sekejap, mobil itu meluncur keluar dari hanggar, bukan dengan suara mesin keras, melainkan dengan bunyi seperti gendang yang dipukul lembut dari kejauhan. Jalan keluar dari bawah tanah membuka dengan pola spiral yang indah. Saat Onda meluncur ke atas, dinding-dinding terowongan menampilkan lukisan bergerak yang menggambarkan kisah leluhur Betawi, dari masa kerajaan, penjajahan, hingga era modern, semuanya terpampang dalam gaya neon bercahaya. Setiap gambar seakan hidup dan memberi semangat, gambar petani menanam padi, nelayan menebar jala, penari topeng Betawi berputar sambil tersenyum.
Ketika akhirnya X-Bau Senops keluar dari terowongan dan menyentuh jalan utama kota, pemandangan Metro Nusa terbentang seperti samudera cahaya. Gedung-gedung tinggi berdiri megah dengan permukaan transparan yang memantulkan langit malam berwarna keemasan. Jalan raya bercahaya biru muda, dengan jalur magnetik yang menuntun kendaraan melayang tanpa roda. Di udara, ratusan kendaraan terbang lain berputar, namun semuanya berhenti seketika ketika Onda lewat. Mereka tahu siapa yang sedang turun tangan, sang pelindung budaya. Mesin X-Bau Senops berputar halus, memancarkan gelombang cahaya keemasan dari bagian sayapnya. Setiap kali Onda memutar kemudi, permukaan mobil memunculkan simbol batik baru, seakan mobil itu sedang menari bersama irama gamelan yang terus mengalun. Bahkan udara di sekelilingnya bergetar lembut, bukan karena kecepatan, tapi karena frekuensi spiritual yang dihasilkan oleh doa dan teknologi. Sekar, arahkan ke pusat gangguan elektromagnetik, perintah Onda. Koordinat terdeteksi. Sumber energi negatif meningkat 78%, jawab Sekar tenang. Siluman besi mendekati distrik harmoni. Baik, aktifkan jalur udara dan buka pintu resonansi cahaya. Begitu perintah itu keluar, bagian belakang X-Bau Senops terbuka seperti ekor burung yang mengembang. Suara lembut seperti kecapi digital terdengar, dan mobil itu melesat cepat menembus udara. Di bawahnya, lampu-lampu kota berubah warna menjadi hijau muda, memberi jalur khusus bagi sang pelindung. Warga yang melihat dari balkon rumah dan jalanan menatap ke langit dengan rasa kagum. Anak-anak berteriak, "Onda datang! Onda datang!" dan sebagian orang dewasa menunduk sambil membaca doa agar Allah menjaga pejuang budaya mereka. Sementara itu, di kabin, Onda memegang kemudi dengan tenang. Cahaya dari dashboard memantulkan bayangan wajahnya di kaca depan. Wajahnya terlihat tegas namun lembut, perpaduan keberanian dan kasih sayang. Ia tahu bahwa setiap gerakannya kini menjadi harapan banyak orang. Namun yang paling penting, ia tahu bahwa kemenangan sejati tidak datang dari senjata, melainkan dari niat baik dan keyakinan kepada Allah. Angin berhembus kencang di luar, membawa partikel neon dan debu logam yang berputar seperti awan berwarna-warni. X-Bau Senops menembusnya dengan mudah, meninggalkan jejak cahaya berbentuk motif batik kaung di udara. Pola itu bertahan beberapa detik, seperti tanda tangan cahaya yang menandakan kehadiran Onda. Setiap kali kendaraan itu bermanuver, pola baru muncul, kadang parang rusak, kadang ceplok, semuanya bergerak selaras dengan irama gamelan yang mengikuti detak jantung pengemudi. "Sekar," kata Onda pelan, "ingatkan aku lagi, energi cahaya spiritual kita seberapa kuat?" "Masih cukup untuk 3 serangan utama, Onda," jawab suara Ai dengan lembut. "Namun, jika Bunda Onda membaca sholawat, energi akan meningkat hingga 100%. Onda tersenyum. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena sebentar lagi kita bukan hanya bertarung, tapi juga berzikir bersama." X-Bau Senops melaju semakin cepat, melewati gedung-gedung tinggi yang puncaknya diselimuti awan holografik. Dari atas, kota Metro Nusa tampak seperti lautan bintang di bumi, setiap titik cahaya mewakili doa, impian, dan perjuangan manusia. Sementara di kejauhan, kilatan merah menandakan posisi siluman besi yang masih menghancurkan apa saja di hadapannya. Onda menggenggam kemudi erat-erat, lalu berkata lirih, "Ya Allah, jadikan langkah ini ibadah. Jadikan cahaya ini pelindung bagi hamba MU." Tiba-tiba, dashboard mobil menampilkan pantulan wajah neneknya, sosok perempuan tua dalam pakaian tradisional Betawi, hologram spiritual yang muncul dari sistem sejarah keluarga. "Nak Onda," kata sang nenek dengan suara lembut, "ingatlah, setiap teknologi tanpa adab akan menjadi bencana. Tapi bila disertai doa, ia akan menjadi rahmat." Onda menunduk hormat, "Ingat, Nek, doa selalu di depan, kekuatan menyusul di belakang." Dengan semangat baru, ia memutar kemudi ke kanan. X-Bau Senops berbelok tajam dan menembus koridor udara di antara dua gedung kaca yang tinggi menjulang. Kilatan cahaya memantul di seluruh dinding gedung, menciptakan efek seperti pelangi yang bergerak mengikuti mobilnya. Suara gendang digital meningkat temponya, menandakan sistem mesin sudah mencapai performa maksimal. Sekar melaporkan, "Kita sudah mendekati pusat ancaman, Onda. Siluman besi sedang menyerap energi listrik dari jantung kota." "Baik,
Arahkan cahaya utama ke level 3. Kita akan melindungi kota ini, tidak hanya dengan kekuatan, tapi dengan harmoni. Onda menatap ke depan. Di kejauhan, siluman besi tampak semakin jelas, tubuh raksasanya memantulkan sinar merah darah. Tapi Onda tak gentar. Ia memutar kemudi, lalu mengucapkan lagi dengan penuh keyakinan. Bismillah. Dan dengan itu, X-Bow Snops meluncur secepat kilat di langit kota, meninggalkan jejak cahaya berbentuk batik bercampur notasi gamelan yang berputar indah di udara, awal dari pertempuran besar antara keberanian, doa, dan teknologi suci Metronusa. Langit Metronusa bergetar hebat ketika siluman besi mengangkat kedua tangannya yang penuh kabel dan logam cair. Dari setiap sendinya keluar semburan api berwarna jingga menyala, menari di udara seperti naga logam yang marah. Suaranya menggelegar, menggetarkan kaca gedung-gedung tinggi dan memecahkan beberapa panel surya di atap kota. Percikan api logam itu tidak hanya panas, tapi membawa energi magnetik negatif, sebuah frekuensi gelap yang mampu merusak sistem listrik sekaligus menyesatkan pikiran manusia. Dalam hitungan detik, udara yang semula bening berubah menjadi badai percikan api dan serpihan besi panas yang berputar di atas kota. Namun Onda tidak mundur. Ia menatap makhluk itu dari kokpit X-Bow Snops dengan mata tenang, penuh keyakinan. Di layar holografik di depannya, Sekar Laras, kecerdasan buatan yang setia padanya, menampilkan analisis cepat. Energi destruktif terdeteksi. Pola serangan acak. Disarankan menggunakan senjata budaya tingkat 2, kata Sekar dengan nada lembut namun tegas. Onda mengangguk pelan. Bukan senjata yang aku gunakan, Sekar, ujarnya lirih, tapi irama doa dan budaya yang akan menenangkan makhluk itu. Ia menekan satu tombol di kemudi. Seketika, seluruh sistem mobil berubah warna. Cahaya biru yang semula lembut berganti menjadi kilau keemasan yang berdenyut seperti napas hidup. Dari kedua sisi sayap X-Bow Snops, muncul busur energi yang membentuk busur panah cahaya. Bentuknya indah, terbuat dari sinar yang memantulkan notasi musik gamelan. Setiap garis notasi melengkung mengikuti ritme yang sama dengan detak jantung Onda. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. Dengan nama Allah, pencipta segala harmoni, aku tembakkan cahaya kebenaran. Begitu kata, Bismillah, meluncur dari bibirnya, busur energi itu memancarkan sinar terang yang melesat ke langit. Satu demi satu, panah cahaya berbentuk notasi gamelan keluar dari ujung mobil, meluncur dengan kecepatan luar biasa namun tetap berpola lembut, seperti nada-nada saron dan bonang yang menari di udara. Setiap panah yang terlepas meninggalkan jejak cahaya berwarna keemasan dengan bentuk aksara Jawa dan Arab yang bersatu, melambangkan doa dan seni yang berpadu dalam satu kekuatan spiritual. Panah pertama melesat ke arah siluman besi dan menghantam dada makhluk itu dengan suara seperti gong besar yang dipukul. Bukannya hanya menghancurkan, panah itu juga menghasilkan gelombang suara lembut yang merambat ke seluruh kota. Warga yang bersembunyi di rumah-rumah merasakan getaran itu bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai ketenangan yang meresap ke hati. Anak-anak yang tadi menangis mulai terdiam, bahkan beberapa menatap langit sambil memegang dada, seolah mendengar musik dari surga. Siluman besi meraung marah. Suaranya menggetarkan bumi, menciptakan kilatan petir buatan di langit. Ia menembakkan kembali percikan api logam, kali ini lebih kuat, berbentuk seperti tombak-tombak besi berpijar. Namun, ketika tombak-tombak itu mendekat, panah cahaya notasi gamelan berputar dan memantul di udara, menari mengikuti irama kendang digital yang otomatis berbunyi di kokpit. Setiap pantulan menghasilkan nada baru, suara harmoni gamelan yang menenangkan sekaligus memecah energi jahat yang datang. Musik itu bukan hanya indah di telinga, tapi juga mempunyai kekuatan penyembuh bagi jiwa kota. Di seluruh penjuru Metronusa, tanaman digital yang sebelumnya layu karena gelombang negatif kembali menyala. Air di kanal kota yang sempat menghitam mulai berubah menjadi jernih. Lampu-lampu jalan yang padam kini berpendar lagi, mengikuti irama yang sama dengan musik dari panah cahaya Onda. Subhanallah, bisik Onda, matanya berkaca-kaca melihat keajaiban itu. Sekar Laras menimpali, frekuensi doa terdeteksi di udara. Resonansi antara niat dan teknologi mencapai puncaknya. Engkau menciptakan harmoni, Onda. Namun siluman besi belum kalah. Ia mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang awan.
Dari tubuhnya keluar ratusan pecahan logam kecil berbentuk bulat seperti mata-mata mekanik, terbang mengelilingi tubuhnya dan menembakkan sinar merah ke segala arah. Suara gesekan logam terdengar menyakitkan, seperti jeritan mesin yang kehilangan kendali. Beberapa gedung tergores, jembatan kota bergoyang. Melihat hal itu, Onda menutup matanya sejenak, mengatur napas. Sekar, buka kanal batik spiritual. Aku butuh harmoni lapis kedua. Perintah diterima. Layar di depan Onda menampilkan pola batik besar berwarna biru keemasan. Setiap motifnya berputar pelan, membentuk lingkaran seperti mandala bercahaya. Pilih pola, kata Sekar. Onda memejamkan mata, lalu menyebut lembut, batik tumpal doa. Sekejap kemudian, pola batik tumpal muncul di langit, membentuk perisai besar di atas kota. Panah-panah cahaya Onda kini meluncur dan menabrak pola itu, lalu memantul lagi ke arah siluman besi, menciptakan efek seperti pantulan musik berlapis. Irama gong, kenong, bonang, dan kendang bergema bersamaan, saling menimpa dengan harmonis. Setiap suara bukan hanya bunyi, tapi gelombang doa. Suara itu membuat siluman besi goyah. Tubuhnya bergetar, beberapa bagian logamnya mulai meleleh. Dari dalam tubuhnya keluar kabut hitam seperti asap dosa yang terbakar oleh cahaya kebenaran. Ia mengaum kesakitan, namun setiap kali ia berteriak, gema suaranya justru diserap oleh gelombang gamelan yang terus berputar di udara. Semakin keras ia melawan, semakin tenang irama gamelan yang Onda ciptakan. Sekar, ujar Onda sambil menatap layar yang kini menunjukkan peningkatan energi spiritual, ini bukan hanya pertempuran fisik, ini dialog antara amarah dan ketenangan. Sekar membalas dengan lembut, dan engkau memilih menjadi nada yang menenangkan, bukan suara yang membalas kebisingan. Onda tersenyum kecil. Ia menekan tombol kecil bertuliskan huruf Arab, yang berarti cahaya. Dari bagian tengah kap mobil, keluar panah raksasa dari energi murni, berwarna putih keemasan. Ujungnya membentuk notasi gamelan bonang, dengan gelombang suara yang bergema seperti zikir. Panah itu bukan hanya senjata, ia adalah simbol zikir dalam bentuk teknologi. Dengan nama Mu ya Allah, aku kirimkan cahaya ini untuk menenangkan yang marah, bukan menghancurkan yang lemah, ucap Onda. Panah itu melesat perlahan, tidak seperti peluru, tapi seperti doa yang meluncur dengan lembut. Saat menyentuh dada siluman besi, suara seperti ding dari bonang terdengar, dan seluruh langit berhenti bergetar. Api padam. Percikan logam berhenti. Angin yang tadinya liar menjadi tenang. Tubuh siluman besi kini bergetar pelan. Dari matanya yang merah keluar cahaya biru lembut. Ia menatap Onda, bukan lagi dengan amarah, tapi seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Lalu, satu persatu, logam di tubuhnya mulai terlepas dan melayang ke udara, berubah menjadi butiran cahaya berbentuk notasi musik. Butiran itu terbang menuju langit dan meledak perlahan menjadi bintang-bintang baru di atas kota. Onda menatapnya dengan senyum syukur. Sekar, matikan mode serangan. Aktifkan mode syukur. Sekar menjawab dengan suara lembut, Alhamdulillah, energi negatif hilang. Kota kembali dalam harmoni. Di bawah sana, warga Metro Nusa mulai keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka menatap langit yang kini bersih, dihiasi oleh ratusan bintang berbentuk notasi gamelan yang berkelip. Anak-anak berlari di jalan, menari mengikuti irama lembut yang masih bergema. Beberapa warga berbisik, lihat, itu suara budaya kita, itu suara yang menyembuhkan. Sementara itu, Onda masih di dalam kokpit. Ia menatap tangan kanannya yang masih memegang kemudi bercahaya, lalu menunduk, mengucap pelan. Ya Allah, Engkau yang menenangkan dengan suara, bukan dengan kekerasan. Jadikan setiap getaran dari kota ini sebagai bentuk zikir, bukan kebisingan. Suara gamelan mulai mereda, hanya tersisa suara kendang lembut yang berdetak seperti jantung bumi. Metro Nusa pun perlahan kembali bersinar. Gedung-gedung menyala dengan warna keemasan. Kanal air memantulkan cahaya langit. Burung-burung mekanik keluar dari sarang digitalnya dan terbang membentuk pola kaligrafi di udara bertuliskan, kedamaian. Sekar laras menutup laporan dengan suara lembut. Pertempuran selesai. Harmoni tercapai. Kota Metro Nusa kembali aman. Dan Onda menjawab dengan senyum tenang. Alhamdulillah,
musik dan teknologi berpadu menjadi pelindung kehidupan. Inilah kekuatan sejati, budaya yang hidup dalam doa. Pertarungan yang telah berlangsung beberapa menit itu kini memasuki klimaks yang menegangkan, namun memukau bagi siapapun yang menyaksikannya. X-Bow Synops, kendaraan futuristik yang dikendalikan Honda, berputar di udara dengan kecepatan luar biasa. Tubuh mobil itu bersinar seperti burung eksotis yang menari di antara kilatan cahaya neon kota Metro Nusa. Setiap sayapnya mengembang dan memancarkan ribuan partikel cahaya kuning keemasan, membentuk lingkaran bercahaya sempurna di udara, sebuah aurora buatan yang memikat mata sekaligus menandai zona pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Lingkaran cahaya itu tidak hanya indah, tapi juga berfungsi sebagai perisai energi, menahan serpihan logam panas dan gelombang magnetik dari siluman besi. Dari langit, hujan ringan mulai turun. Butirannya halus, seperti kristal mini, memantulkan cahaya lingkaran kuning keemasan sehingga menciptakan efek pelangi mikro yang menari di udara. Suara tetesan hujan berpadu dengan irama gamelan digital yang terus bergema dari panah cahaya Honda, menghasilkan harmoni luar biasa antara alam, budaya, dan teknologi. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seolah membawa doa, mengusap setiap celah kekacauan yang ditinggalkan siluman besi di kota. Warga yang menonton dari balkon dan jendela rumah mereka tampak terpana. Tidak ada rasa takut, hanya kekaguman yang memancar dari mata anak-anak maupun orang dewasa. Honda menekan tombol terakhir di kemudi X-Bow Synops, tombol yang telah lama disimpan untuk momen paling menentukan. Sekar, persiapkan panah cahaya utama, perintahnya. Di layar depan, Sekar laras menampilkan indikator energi maksimal. Energi cahaya spiritual siap 100%. Pola panah sudah dikalibrasi dengan irama gamelan tertinggi. Panah raksasa siap diluncurkan, kata Ai itu dengan nada lembut, penuh keyakinan. Honda menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, jadikan panah ini sebagai cahaya kebenaran dan pelindung kehidupan. Begitu kata itu terucap, X-Bow Synops mengeluarkan getaran lembut yang membelah udara. Dari ujung kendaraan, muncul panah raksasa bercahaya keemasan, lebih besar dari gedung rendah di bawahnya. Panah itu terdiri dari ribuan notasi gamelan yang bersatu menjadi satu bentuk sinar yang padat namun tetap transparan, seperti jalinan cahaya dari doa dan seni tradisi. Setiap notasi yang bergerak dalam panah itu menghasilkan gelombang suara halus, memancarkan frekuensi spiritual yang mampu menenangkan energi negatif sekaligus menghancurkan logam jahat. Honda memutar kemudi dengan presisi tinggi. X-Bow Synops menukik, berputar, dan membentuk spiral cahaya yang menyelimuti kota sebagian, memandu panah raksasa itu tepat ke arah siluman besi. Siluman itu mengaum, matanya yang merah menyala berkilat marah. Ia menebarkan percikan api logam ke segala arah, menciptakan badai mini di langit Metro Nusa. Namun panah cahaya itu bergerak bukan hanya dengan kecepatan fisik, tapi juga dengan kekuatan doa dan irama budaya yang mengiringinya. Setiap pantulan cahaya dari panah itu menetralkan percikan logam yang dilepaskan siluman, membuat percikan-percikan itu meleleh menjadi butiran cahaya hangat sebelum jatuh ke tanah. Hujan yang turun menambah dramatisasi pemandangan. Butir-butirnya bertabrakan dengan panah cahaya, memecah menjadi ribuan titik cahaya mini yang berputar mengikuti irama gamelan. Langit Metro Nusa berubah menjadi kanvas hidup. Kilauan cahaya kuning keemasan, biru lembut, dan putih keperakan berpadu dengan hujan, menciptakan panorama seperti surga di bumi. Warga kota berhenti sejenak dari aktivitas mereka, menatap ke langit, merasakan ketenangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Setiap tetes hujan, setiap cahaya yang memantul di udara, seakan ikut menyaksikan keberanian Honda dan irama harmoni yang ia ciptakan. Siluman besi kini mulai goyah. Tubuhnya bergetar hebat, serpihan logam yang tadinya tersusun rapi mulai meleleh dan terlepas. Ia mengaum panjang, suara logam beradu menggelegar, tapi setiap raungan itu justru diserap oleh gelombang gamelan dari panah Honda. Rasanya seperti makhluk itu sedang dirangkul oleh musik dan doa, diubah dari amarah menjadi ketenangan yang lembut. Dari matanya, cahaya merah perlahan berubah menjadi biru lembut, seolah makhluk itu mulai memahami kekuatan kebaikan dan budaya yang dijaga Honda. Dan akhirnya, ketika panah raksasa mencapai jantung siluman besi, terjadi ledakan cahaya yang menakjubkan.
Bukan ledakan kehancuran yang mengerikan, tapi ledakan harmoni. Ribuan partikel cahaya memancar ke segala arah, memantul di gedung-gedung, di jalanan, di sungai-sungai kanal, hingga ke udara malam. Siluman besi perlahan berubah menjadi debu berkilau, setiap butirnya bercahaya keemasan, biru, dan perak, mengikuti arus angin malam. Debu itu terbang tinggi, menyatu dengan udara malam dan membentuk pola indah seperti lukisan batik bercahaya yang mengapung di langit. Warga kota bersorak dan bertepuk tangan, tetapi Onda tetap fokus di kokpit. Ia memandang jejak cahaya panah raksasa yang baru saja meluncur, tersenyum dengan lembut. Alhamdulillah, gumamnya, menatap ke arah debu siluman yang kini bersinar seperti bintang-bintang baru di langit kota. Panah cahaya itu, yang merupakan paduan doa, notasi gamelan, dan teknologi, telah berhasil menenangkan makhluk yang sebelumnya menakutkan. Hujan pun mulai reda, meninggalkan aroma segar yang bercampur dengan aroma bunga elektronik dari taman kota. Jalan-jalan yang sempat hancur kini berpendar kembali, kanal-kanal memantulkan cahaya seperti cermin, dan gedung-gedung tinggi menampilkan pola batik cahaya di seluruh fasadnya. Dari kejauhan, burung-burung mekanik kembali terbang membentuk formasi harmoni di langit, seolah menari bersama jejak cahaya panah yang masih berputar di udara. Di dalam X-Bow Snops, Onda menutup matanya sejenak, mengangkat tangan ke dada, dan berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menciptakan harmoni dari kekacauan. Terima kasih telah membimbing langkah hamba MU. Jadikan semua ini pelajaran bagi kami, bahwa kekuatan sejati ada pada niat baik, doa, dan budaya yang hidup dalam harmoni." Sekar Laras, Ai pendampingnya, menambahkan, energi siluman telah dinetralisir. Harmoni kota kembali stabil. Irama budaya dan doa telah menyatukan semua elemen kehidupan Metro Nusa. Onda tersenyum, menatap debu berkilau yang kini menyatu dengan angin malam. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh kota, seluruh budaya yang dijaga, dan seluruh doa yang telah dipanjatkan oleh warga. Dari atas X-Bow Snops yang kini melayang perlahan, ia melihat Metro Nusa kembali bersinar damai, kanal-kanal bercahaya, dan anak-anak menari di bawah cahaya yang memantul dari butiran debu siluman. Harmoni telah menang. Budaya telah menjadi pelindung, dan doa telah menjadi senjata yang paling kuat. Setelah pertarungan sengit yang menegangkan berakhir, kota Metro Nusa perlahan kembali ke keadaan damai. Langit yang semula memerah dan dipenuhi kilatan cahaya logam kini berubah lembut, menampilkan rona biru tua yang tenang dengan semburat ungu keemasan di cakrawala. Hujan yang turun semalaman mulai reda, meninggalkan udara segar yang bercampur aroma bunga digital dari taman kota. Setiap tetes hujan yang menetes di kanal-kanal dan trotoar memantulkan cahaya neon yang kini berganti menjadi lembut, membentuk corak batik bercahaya di sepanjang jalan, mulai dari parang rusak, ceplok, hingga mega mendung, seolah seluruh kota sedang menari dalam harmoni budaya yang kembali hidup. X-Bow Snops melayang perlahan di atas jalan utama, cahayanya yang keemasan memancarkan aura damai ke seluruh penjuru kota. Dari atas, Onda menatap pemandangan Metro Nusa yang kini bersinar indah, gedung-gedung tinggi menampilkan pola batik bercahaya di fasadnya, kanal-kanal memantulkan langit yang lembut, dan burung-burung mekanik terbang membentuk formasi kaligrafi di udara. Cahaya dari kendaraan itu memancar seperti aura penjaga, menandakan bahwa semua ancaman telah teratasi dan kota kembali berada di tangan yang aman. Warga yang sebelumnya bersembunyi dalam ketakutan kini mulai keluar dari rumah mereka. Anak-anak berlari ke jalan dengan wajah ceria, menari mengikuti jejak cahaya panah yang masih berputar di udara. Mereka tertawa dan bertepuk tangan, sementara orang dewasa saling menatap dan tersenyum lega, mengucapkan doa syukur. Dari balkon dan jendela rumah, terlihat orang-orang mengangkat tangan, mengucap Alhamdulillah, dan mengucapkan terima kasih kepada Onda. Mereka tahu, keberanian Onda bukan sekadar aksi heroik, tapi juga merupakan manifestasi dari doa, budaya, dan nilai kebaikan yang dijaga dengan tulus. Di kokpit X-Bow Snops, Onda tersenyum lembut. Matanya menatap langit yang kini dipenuhi bintang-bintang bercahaya, beberapa di antaranya masih memantulkan sisa debu siluman besi yang telah diubah menjadi cahaya harmoni. Ia menunduk sejenak, menyatukan kedua tangannya di dada, dan berbisik. Budaya yang dijaga dengan niat baik, akan selalu jadi pelindung kehidupan. Doa yang tulus akan menyinari jalan kebenaran.
Harmoni dan seni akan selalu menenangkan amarah, bahkan dari yang paling keras sekalipun. Sekar Laras, pendampingnya, menambahkan dengan nada lembut dan penuh pengertian. Onda, energi spiritual kota telah kembali stabil. Harmoni antara manusia, budaya, dan teknologi telah tercapai. Warga Metro Nusa kini dapat hidup tenang, sambil terus menjaga doa dan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan mereka. Sementara itu, di jalanan, anak-anak dan warga kota berkumpul. Mereka menatap jejak-jejak cahaya batik yang menempel di trotoar dan jalan, seolah ingin meniru pola indah itu dalam langkah mereka sendiri. Beberapa dari mereka mulai menabuh gamelan mini digital yang dibawa dari rumah, menghasilkan alunan lembut yang berpadu dengan gema kota. Nada-nada yang terdengar bukan sekadar musik. Setiap bunyi menjadi doa kolektif, resonansi budaya yang menyebar hingga setiap sudut kota, membuat setiap warga merasakan ketenangan yang sama seperti yang dirasakan Onda. Bau Senops perlahan mendarat di salah satu menara kota yang tinggi, menjadi titik pusat cahaya lembut di malam Metro Nusa. Onda menatap ke arah kendaraan yang telah menjadi simbol harmoni ini, lalu menepuk lembut sisi sayap Senops. Kau dan aku, kita telah menjaga kota ini bersama, gumamnya, tapi yang terpenting, kita telah membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada niat baik, doa, dan pelestarian budaya. Di langit malam, bintang-bintang tampak lebih cerah dari sebelumnya. Beberapa memantulkan pola notasi gamelan, menjadi simbol langit yang menyatu dengan bumi, menandakan bahwa musik, doa, dan budaya yang tulus dapat membimbing dunia menuju kedamaian. Beberapa debu siluman yang tersisa kini berputar perlahan, bercahaya lembut, seakan ikut menari dalam harmoni yang baru lahir. Warga kota menatap langit, sebagian dari mereka berbisik pelan, sebagian lagi mengangkat tangan berdoa, mengucapkan sholawat, dan menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas perlindungan yang baru saja datang. Anak-anak tertawa riang, menirukan gerakan panah cahaya Onda, seolah mereka juga ingin ikut menjaga kota. Orang dewasa saling menatap, saling tersenyum, dan menanamkan pelajaran bahwa keberanian dan budaya yang dijaga dengan tulus akan selalu membawa kebaikan bagi semua generasi. Onda menarik napas panjang, merasakan angin malam yang lembut membelai wajahnya. Ia menutup mata sejenak, lalu tersenyum, menatap bintang-bintang yang kini berkelap-kelip di langit Metro Nusa. Dalam hati, ia berdoa agar semua warga selalu ingat bahwa setiap tradisi, setiap nada gamelan, setiap doa yang tulus, dapat menjadi pelindung kehidupan yang paling kuat. Hingga akhirnya, kota yang tadinya gemerlap penuh ketegangan, kini kembali bersinar damai. Jalan-jalan dihiasi cahaya batik, taman kota bersinar lembut, dan kanal-kanal memantulkan langit malam yang penuh bintang. Bau Senops melayang perlahan, menandai keberadaan Onda sebagai penjaga kota, pelindung budaya, dan simbol harapan. Ia tersenyum lembut, lalu berkata lagi, seolah menegaskan pelajaran dari malam itu. Budaya dan doa yang dijaga dengan niat baik akan selalu menjadi cahaya yang melindungi kehidupan, mengubah kegelapan menjadi harmoni, dan amarah menjadi ketenangan. Warga kota bertepuk tangan satu demi satu, sebagian meneteskan air mata bahagia. Anak-anak menari di jalanan, orang dewasa mengangkat tangan bersyukur, dan semua orang merasakan kedamaian yang tulus. Bahkan bintang-bintang seakan menatap dengan hangat, memantulkan cahaya lembut di wajah-wajah mereka, sebagai tanda bahwa malam ini telah menjadi malam keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa. Onda berdiri di atas Bau Senops, menatap kota yang kini kembali hidup dalam harmoni. Ia menunduk sejenak, menyatukan kedua tangan, lalu mengucap pelan. Ya Allah, Engkau yang menjaga hati dan budaya kami. Jadikan kota ini selalu damai, dan jadikan setiap langkah kami sebagai bagian dari doa dan pelindung kehidupan. Dan dengan senyum itu, malam Metro Nusa benar-benar bersinar, penuh cahaya, doa, dan budaya yang menjadi pelindung sejati bagi setiap makhluk yang tinggal di kota futuristik nan indah itu. Alunan gamelan lembut masih terdengar di udara malam, mengiringi bintang-bintang, debu siluman yang berubah menjadi cahaya, dan hati semua warga yang kini dipenuhi kedamaian. Harmoni telah menang, doa telah menjadikan budaya sebagai pelindung, dan Onda tetap berdiri sebagai simbol keberanian, kasih sayang, dan pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.
selalu bertakwa kepada Allah. Dan semoga yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar nanti didoakan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah mal, afiah. Sedangkan yang salah, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang bermanfaat. Tulis juga di komentar judul cerita ondel-ondel apa lagi yang kalian ingin aku buat di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit.